udah. Sekarang kita mau memandikan, udah. Jadi posisi, coba baca di diarunya tadi. Di mana posisi si Bilal? Nah, coba. Posisi si Bilal adalah di sebelah kepala jenazah. Kan itu tadi kan di situ. Nah, ketika memandikan. Nah, jadi kita yang memandikan supaya tidak begini. Tangan kirinya yang begini. Makanya posisi saya sebagai Bilal adalah di sana. Nah, kan? Ya kan? Kalau begitu supaya nampak kamera, coba di sini kepalanya. Nah, jenazah bangkit. Ya, karena kan posisinya supaya tidak tangan kiri yang mengguyurnya. Nah, kan gitu. Iya, ibu agak gangguan sedikit. Coba kalian yang baca cara memandikan itu. Cara memandikannya yang A. Ya, mulai dari pertama. Sebelum penyiraman pertama, hendaklah lebih dahulu dicebok, istinja, dubur dan kemaluan si jenazah. Ya, nah, coba kita perhatikan. Mana harus ini? Airnya siapkan airnya, ini dia. Air mutlak. Jadi yang digunakan untuk mencebokin ini adalah si air mutlak. Udah. Saya yang mencebokin, saya yang mengistinja dalam posisi sarung tangan, bersarung tangan ya. Agak ada ini bersarung tangan. Udah kayak ini aja. Nah, ya kan? Iya. Kita ngapain yang paling kalian? Oh, kan? Udah kan? Ini air mutlak. Ini tak boleh dibukain, dia tak boleh ditelanjangin. Ya kan? Ini kainnya, yang ini tadi, yang sarung tadi cukup dibuka kemarin. Nah, buka kemarin. Berarti selama mandi posisi kainnya tetap. Iya, jangan sampai kebuka dia. Kita aja sama-sama perempuan punya malu, ya kan? Nah, malu. Udah dibuka, ditanggalkan ini tadi kain yang melintang itu. Saya ini, dan saya tidak boleh begini. Menyiram air itu tetap dari sini. Tetap dari ini. Jangan sebab saya buka. Ini posisinya jenazah dipangku sama keluarga atau ya Bu? Posisi jenazah boleh di bangku keluarga, boleh di meja khusus atau rosbang. Ya, ada yang meja, ada yang enggak. Ada yang di bangku, boleh saja. Tetapi kalau di bangku, alangkah baiknya yang memangku sebelah panggulnya ini adalah anaknya. Tak ada anak kandungnya, saudara kandungnya. Dia tak punya anak misalnya, ya saudaranya. Kenapa? Ketika mengistinjakannya ini, ketika mandikan, kan banyak kotor-kotoran ini kan dari sini. Nah, jadi yang begitu-begitu tuh biarlah saudara dekat, ya, anak kandung atau saudara kandung. Dia kalau orang lain nanti ada rasa kurang ikhlas atau gimana. Udah. Nah, kita anggap ini sudah selesai ya. Nah, sudah dicebokin, sudah distinjakan, ya kan? Sama seperti kita mandi wajib. Kita kan istinja dulu. Iya, betul. Sebelum kita nawaitu raf al hadasil akbar, ya kan? Nah, ini begitu juga kita istinja. Berarti yang kita masuk ke rumah bersihkan, kita mesti mandi. Tapi yang bersih, yang lahir, tidak sampai ke yang batin. Ya, yang lahir, yang bisa terjangkau. Ya, jadi sampai Allah masuk ke lubang duburnya itu juga sudah nggak etis.
gratis, ya kan? Kan kasihan juga loh sakit itu loh. Nah, ya kan? Jadi yang bisa terjangkau sama seperti kalau kita cebok. Kan yang luarnya kan pernah sampai ke dalam darah bawa anu ini. Iya kan? Kan sayangnya aja yang kita cebok kan? Yang sayangnya mana? Nah, kita cebok lagi tuh. Kalau dia keluar terus, makanya disumbat. Ya. Ya, kita dulu, nanti kita akan mau mengeluarkan lagi, ya kan? Nanti yang dokter mandikan ini kan kita lagi. Nah, jadi biarin aja itu keluar, tapi ujung-ujungnya nanti kalau keluar dia disumbat. Sudah? Nah, udah baca lagi. Udah selesai dia, istilah pertama sudah. Yang kedua, penyiraman air selalu dimulai dari bagian kepala, jangan dulu. Oh, sambungnya tadi. Ya. Nah, apa sengaja pendiat ya? Kemudian disiram dengan berniat secara ikhlas. Mereka udah gitu. Ya udah. Tadi niatnya itu kan niat. Iya. Nawaitul usadihah zihil maitati perempuan. Ya. Kalau maiti laki-laki, ya kan? Bolehkah laki perempuan memandikan laki-laki? Boleh kalau mahramnya tadi. Nah, oke. Yang kedua. Tak perlu disebut nama. Soalnya saya titik-titik, saya pikir boleh, kalau disebut nama boleh. Misalnya, kalau awak mandikan keluarga, kami keluarga kita. Tapi kalau kita untuk orang lain mau disebut namanya silakan, ya silakan. Boleh. Ya. Terus? Penyiraman air selalu dimulai dari bagian kepala jenazah, kemudian sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan sebaiknya dibaca doa. Ya. Yang pertama, ketika menyiram bagian sebelah kanan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah. Baik. Kita praktekkan. Sekarang ini air mutlak ya, belum pakai yang air-air ini. Iya. Mana? Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dari kepala. Iya. Itu si air mutlak. Mari air mutlak. Nah, ini air mutlak. Ini si air mutlak. Ini, ya. Ini. Ini tetap begini, tak boleh begini. Nah, ya. Nanti kayak dos pula jadinya. Nah, ya kan? Nah, jadi ini, iya kan? Ini karena hidup ya dia juga kita tutup kan. Kalau kayak ini kan. Nah, ya. Ambil air. Apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, baik. Harus ditutup Ya. Iyalah, nanti gerak-gerak pada yang pulang sama majikan jadi masalah lagi. Udah? Yang kedua, Nah, ketika menyiram bagian sebelah kiri dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Baru yang ketiga, ketika menyiram bagian tengah dari kepala ke bawah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu siap itu barulah Bu berniat memandikan jenazah, diawali dengan basmalah dan berniat dalam hati sengaja aku. Baru pada waktu jenazah disiram dengan air mutlak, badannya digosok perlahan-lahan. Ini prosesnya lagi, ya kan? Ini tadi kan sudah itu pendahuluan itu tadi kan? Sudah itu pendahuluan, sudah kita berniat. Kemudian dibungkuskan sedikit agar kotoran dari gasing itu. Maka ketika memandikan, ya kan? Inilah digosok. Pakai yang tadi kan? Ya kan? Digosok. Bolehkah kita tidak pakai air sabun tadi? Boleh. Ini air sabun udah diredikan, ya kan? Selanjutnya dulu. Ya kan? Nih, air sabun, ya kan? Ini tadi ibaratnya kita menyuci, kan direndam dulu ya kan? Disiram dulu supaya kotoran-kotoran yang itu kan kenapa dia kembang dia kan? Mudah tanggal kan gitu. Ini lagi yang kita gosokin. Perlukah ininya diangkat? Ini pertanyaan tadi. Perlu. Ya. Iya. 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 Sampai gini lah. Udah kaku itu. Iya. Udah. Dan biasanya si jenazah ini waktu dimandikan itu dia lembut dia. Tak jogal lagi dia. Lembut dia, nurut dia. Ini yang digosok ini, ya prosesnya.
kemarin sama jari-jarinya kan. Jadi kalau misalnya seandainya ada jenazah itu dia pas lagi gini, sementara waktu di awal udah kita gini kan, kita kan nggak tahu nih terjadi tuh, terjadi seperti itu tuh. Jadi bilang pengesahan gini kan dia. Iya, ini kan ya tak bisa digitukan dia. Ini kan nanti kan digosok lagi kuku-kukunya lagi kan ada di situ nanti. Dipakai cotton buat itu kan. Nah itu ini digosok, digosok semua. Dan ketika proses memandikan ini sunat dan sebaiknya, bahkan sebaiknya ini dibungkukkan di situ. Jangan bangkitkan. Kita tekan-tekan perutnya. Terus perut. Ya kan? Nah, kita tekan-tekan ini seperut. Kadang-kadang mau bentuk dia itu ya, keluar dia, keluar katanya. Nah, selain itu, maafnya keluar lagi kotorannya dia. Kalau ini kita tekan-tekan. Sudah? Ya, jelas itu. Nah, jadi ketika proses memandikan ini kan, ya kan pakai air sabun tadi. Jadi dibalik-balik. Bukan atasnya saja, tapi semua. Iya. Makanya kalau di pangku itu tadi kan apa? Oleh keluarganya diperlukan ya kan? Diperlukan. Iya, itu makanya memandikan tadi kan keluarga dekat perempuan. Tapi namun siang aurat mughallazahnya itu kan tetap. Dan seterusnya. Kalau misalnya jenazah ini punya panjang, dibersihin. Pakai ini tadi. Pas kapan? Iya, waktu membersihkan ini tadi. Iya. Tidak ada syariatnya kita disuruh memotong lagi. Jadi kita bersihkan. Iya, kita hanya membersihkan. Kalau ada kotoran-kotoran di situ. Kalau nak memotongnya itu ya sebelumnya, makanya jangan pakai. Iya, tuh. Iya kan? Jadi Bu, kalau inai itu Bu kondisinya lengkap Bu. Itu tugas pilah nggak? Inai Bukan inai yang kutek-kutek itu. kutek dibuang karena apa? Sama seperti ketika kita mandi wajib, tidak sah kita mandi kalau masih kutek. Karena apa? Kutek ini tidak bisa ditembus oleh air, dan si kutek ini bisanya tanggal, ya kan? Bisa. Berarti menyulitkan bila lah ya Bu kalau jenazah itu berkutek-kutek. Ya, makanya jangan kutek-kutek. Kalau mau cantik katanya pakai henna. Ya kalau kita bila kan nggak bisa milih mayat mana yang kutek. Iya betul. Jadi kerjaan lah. Gitu. Jadi kerjaan kita lah itu. Jadi kalau di saat kita melihat jenazahnya itu berkutek, ya tugas kita lah makanya disuruh lah cari tinar dulu, ya cari tinar besinya. Kalau memang itu kutek, tapi kalau henna nggak masalah. Kotak karet dibuang. Dia tukang beres misalnya, tiba-tiba meninggal, ya kan? Iya, ini bisa saja. Dia tukang beres misalnya, tiba-tiba di mata ular meninggal. Lengket begitu, maka kita bersihkan lah. Karena ketika dimandikan, air ini tidak ke si getah tadi. Kalau kamu nggak minyak lampu, nggak minyak goreng, minyak apa, dibersihin lah. Pokoknya bagaimana upayanya si getah tadi hilang. Ibu, Ya. kalau misalnya dia memakai yang palsu-palsu itu, Itu tadi sebelumnya ketika dia baru meninggal, tapi baru meninggal. iya itu kan membersihkan. Tapi kalau sudah tak mungkin dibuka lagi, ya udah jawab karena memudaratkan si dia. Iya, memudaratkan. Kalau sekadar rambut palsu, kan rambut palsu bisa tanggalkan, ya kan? Kalau sambung nggak mungkin ya. Iya, tapi gigi palsu nggak mungkin dicabut lagi, ya udah, iya. Sama itu sama seperti orang bertato itu, ya kan? Tapi tak mungkin lagi. Apa boleh buat? Ya, nggak mungkin lagi. Makanya disitulah perlunya kita memberikan pencerahan, ya, kepada masyarakat ini, ya. Janganlah yang dipakai yang
yang macam-macam, yang palsu-palsu, apalagi yang tak jelas halalnya, ya kan? Tapi kalau seperti gigi kan sekarang tuh sudah ada gigi mengganti gigi yang rusak itu, ya. Itu seperti itu. Yang tak mungkin dibuka lagi, gimana? Udah. Ada memang gigi yang bisa buka-buka kan? Nah, lalu tidur dia buka giginya letakkannya, dia kan? Ya, masih bisa dibuka. Ya. Jadi ketika orang yang biasa pakai palsu itu begitu dibuka aja kan, udah dibuka nih, ya kan? Iya. Udah tak ada magnetnya lagi ya. Iya. Udah, apalagi? Udah selesai kita. Disiram dengan air sabun. Udah sabun, udah kita anggap itu sudah. Ya, kita digosok. bersihkan langsung kayak disiram dengan air 9, yaitu 3 kali dari bagian depan, 3 kali dari samping kanan, dan 3 kali dari samping kiri. Jadi ini kan sudah proses bersih dia kan, sudah proses bersih, sudah digosok. Di kampung selalu kita bilang, oh pakai air 9. Mungkin pertanyaan, apa kita itu air 9? Air 9 itu air mutlaknya juga. Air mutlak, penyiramannya 3 kali dari sebelah kanan, 3 kali dari sebelah kiri, 3 kali atas, 3 kali 3 9. Nah, itu yang disebut orang air 9. Jadi itu tadi, sesudah dia tidak bernajis lagi, udah bersih semua. Ya. Udah. Nah, sesudah ini lagi tadi udah kita mandikan. Lupa saya sebelum air 9 ini tadi, ini kita istinjakan lagi. Ya, kita istinjakan lagi tadi. Ya, sesudah itu tadi kan ada yang keluar lagi. Maka kita istinjakan lagi. Itu checking terakhir. Ya, checking terakhir. Kita lihat lagi sampai tidak ada yang lengket di sarung tangan ini tadi. Ya, betul kita persaksikan sama kawan-kawan. Nampak kalian udah bersih, nampak kalian kan? Udah kinclong, nggak ada kuning-kuning lagi kan? Itulah dia proses mandikan. Udah selesai itu. Kalau yang air jeruk, air kaldu barus, ini pewangi, parfumnya. Ya, ini tinggal parfumnya ini. Bisa lah disiramkan. Nanti sebenarnya ini kan bukan najis, ya kan? Untuk pewangi-pewangi. Udah habis semua. Udah, iya. Udah. Berarti air sabun itu ketika terakhir ya Bu? Enggak. Oh, tadi di tengah, kemudian setelah air 9 tadi baru dikasih pewangi yang terakhir. Berarti 2 kali dia. Dan nggak sabun lagi, sabun tadi. Iya, berarti air yang pewangi tadi di tengah dan di akhir. Iya. Tadi kita kan pewanginya dia, parfumnya. Sebelum diwudukan ya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti kondisi tugas keluarga itu memandikan hanya memangkukan ya Bu ya? Sebenarnya tidak. Sebenarnya pelaksana memandikan itu adalah keluarga. Prinsipnya si Bilal itu hanya moderator. Iya, moderator bahasanya katanya. Kadang kan keluarga itu hanya mangku aja gitu. Karena dia tidak tahu. Mungkin juga dia takut. Prinsipnya yang memandikan itu yang lebih baiknya adalah keluarga. Ya, kalau si apabila tadi dia hanya monitoring sebenarnya. Iya. Ini udah, gini kan kalian, ini gini. Tuh. Jadi kita sebenarnya. Iya. Iya kan? Tuh. Jadi bisa saja kalau kita misalnya belum percaya diri, Bu, saya mau memandikan, cuma kalau Bu dibantu, saya belum paham sekali. Bisa, ya kan? Jadi bakti kita kepada orang tua itu tetap, ya, tetap kita lakukan. Udah. Baru terakhir, berniatlah mewudukan si jenazah seperti orang hidup. Selanjutnya disingkirkan kain basah dan dikeringkan dengan handuk yang disiapkan dan ditutup dengan kain panjang untuk dikafan. Ya. Jadi udah selesai semua, udah pakai sarung semua, barulah kita wudhu. Pakai air apa? Pakai air mutlak lagi, ya.
mengudukannya pakai air mutlak lagi. Selesailah tugas kita memandikannya dia, maka tahap berikutnya kita keringkanlah dia pakai anduk, ya kan? Nah, sesudah kita keringkan dia pakai anduk, kita pasangkanlah si cawat tadi. Cawat kita bawa tadi kan? Nah, cawat kita pasangkan. Nah, kita pasangkanlah si cawat tadi. Sudah, ini kita ganti. Ambil kain panjang lagi. Ini kan kita ibaratkan ini sudah basah ya kan? Nah, udah. Nah, kita anu. Ya. Itu mengudukannya seperti itu Iya. Itu ke situ kan ada seperti kita orang hidup. Ya, orang hidup. Mengudukan jenazah seperti apa? Udah. Jadi ini ketika kita menanggalkan ini pun juga jangan sempat jangan ditelanjangi. Lapiskan ke bawah, baru ditarik pelan-pelan. Lupa skenario itu. Ya kan? Kemudian satu lagi, ketika kita menutupnya ini gunakanlah 2 kain panjang, paling nggak jangan 1. Karena ini kain yang tadi melintang itu kan sudah basah dan ditinggalkan, ya kan? Maka ini coba. Nah, ini ya udah cabut yang itu. Ya, itu tadi. Iya. Ambil 1 lagi. Satu lagi. Satu lagi situ. Yang ini kita selisihkan begini supaya ini bisa diseliputkan ke bawah. Kenapa? Mau diangkat. Dia karena dia mau diangkat. Nah, gitu. Gitu kan. Jadi ini. Ini kita. Udah. Jadi bisa terbayangkan. Kalau dia hanya kain panjang selembar, dan kita angkat, orang yang di bawah lihat. Sementara dia tak ada lagi kain yang melintang kain sarung tadi. Jadi kenapa orang boleh cabatnya dari bawah? Gitu. Orang dulu di bawah kan diangkat. Makanya dibuat caranya seperti ini, 2 kain panjang di atas di sini, di bawah. Iya, si cawat tadi udah dipakai kan tadi, kan? Iya kan? Kita pakaikan si cawat tadi udah. Udah, tuh jelas. Jadi diangkatlah si jenazah ini ke tempat memasang kafannya. Sementara itu kain kafan sudah kita bentang. Ketika dia nih prosesnya udah habis, udah siap ketelan kan? Udah mau diangkat lah dia nih. Kita bentanglah si kafan tadi. Maka pakailah Anda. Ayo cepat. Bentang